Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Baik ya? Iya, tentunya tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Terlebih dahulu, perkenalkan, kita jumpa lagi dengan saya, Ibu Eko Murianti, untuk belajar materi masa praaksara dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi masa praaksara. Oke, terlebih dahulu kita awali dari definisi. Adakah yang tahu masa praaksara itu? Iya, dilihat dari etimologinya, masa praaksara dari kata pra dan aksara. Tentunya kalian semua tahu bahwa praaksara dari dua kata. Pra itu berarti sebelum dan aksara adalah tulisan. Jadi bisa diartikan masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Berarti pada waktu itu sudah ada kehidupan manusia masa lampau. Dan tentunya manusia masa lampau tadi sudah menghasilkan suatu kebudayaan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa masa praaksara, masa di mana manusia belum mengenal tulisan tetapi sudah menghasilkan suatu kebudayaan. Ya, tentunya mudah sekali ya kalau kita lihat dari definisi praaksara. Kita berlanjut ke materi berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah pembabakan masa praaksara. Kalau kita membahas tentang pembabakan masa praaksara, tentunya dapat kita lihat dari beberapa hal. Antara lain, pembabakan atau pembagian masa praaksara dilihat dari ilmu geologi. Pembagian yang bagaimana kalau dilihat dari ilmu geologinya? Kita lihat dulu. Berdasarkan etimologi dari ilmu geologi, geo berarti adalah bumi, sedangkan logos adalah tulisan. Jadi, pembabakan masa praaksara dilihat dari ilmu geologi adalah pembabakan masa di mana dilihat dari struktur dan lapisan bumi. Ada beberapa pembabakan masa praaksara berdasarkan ilmu geologi. Yang pertama adalah masa Azoikum atau yang dikenal dengan Arkaikum. Zaman Azoikum ini dilihat dari kehidupan hewan atau binatang. Zaman Azoikum diartikan di mana pada masa ini bumi belum terbentuk. Bumi masih berupa gumpalan gas panas yang terus berpijar hingga menjadi sebuah padatan. Berarti jelas pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Memasuki zaman kedua yang disebut dengan zaman Paleozoikum. Ingat, ini dilihat dari kehidupan hewan atau binatang dari kata zo. Paleozoikum, pada masa ini bumi mulai terbentuk, bumi mulai ada, berarti mulai ada tanda-tanda kehidupan. Ditandai dengan apa? Yaitu dengan hidupnya binatang-binatang kecil, binatang-binatang bersel satu, antara lain amuba, antara lain bakteri, virus, dan mikroorganisme yang lain. Masa yang ketiga yang disebut dengan masa Mesozoikum.
di mana pada masa ini kehidupan mulai berkembang, dan di masa ini ditandai dengan hidupnya binatang-binatang yang sangat besar, seperti dinosaurus, Atlantosaurus, dan binatang atau hewan-hewan raksasa. Dan zaman yang keempat yang disebut dengan zaman Neozoikum. Neo dari kata new, zaman baru. Di mana pada zaman ini bumi di sini mulai stabil. Di sini mulai munculnya binatang-binatang yang sempurna. Zaman Neozoikum dibedakan menjadi dua, yaitu zaman tersier yang ditandai dengan munculnya hewan atau binatang menyusui, seperti monyet, seperti kera, dan yang lainnya. Dan di zaman kuarter, di sini mulai hidup yang dikenal adalah manusia purba. Ya, ini tadi merupakan pembagian zaman berdasarkan ilmu geologi. Kemudian kita akan bahas pembagian zaman praaksara berdasarkan hasil budaya di zaman batu. Berdasarkan zaman batu ditandai dengan hasil-hasil masyarakat waktu itu yang menciptakan untuk kebutuhan hidup dengan menggunakan alat-alat dari batu. Pembagian masa ini kita bisa bedakan menjadi yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Paleo kita artikan tua, sedangkan litik itu adalah batu. Jadi zaman Paleolitikum adalah zaman batu tua, di mana pada masa ini kehidupan masih sangat sederhana sekali. Alat-alat yang dihasilkan dari batu yang masih sangat kasar. Seperti contohnya kapak genggam, ada kapak perimbas, ada alat-alat serpih, alat-alat dari tulang. Ini masa Paleolitikum. Kehidupan masyarakatnya pun masih sangat sederhana dengan cara berburu dan meramu. Tentunya mereka juga hidup dengan cara berpindah-pindah, nomaden. Kemudian memasuki pembabakan yang kedua di zaman ini, yaitu zaman Mesolitikum. Meso di sini berarti tengah, litik adalah batu. Jadi masa Mesolitikum adalah masa atau zaman batu madya atau batu tengah. Kehidupan tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum. Hanya saja alat yang dihasilkan di sini mulai sedikit dihaluskan. Seperti apa contohnya kehidupan masa Mesolitikum? Alat yang dihasilkan seperti kapak perimbas. Kehidupan mereka mulai mengenal hidup di goa-goa. Kehidupan manusia purba waktu itu yang hidup di goa dikenal dengan istilah Abrisaurus. Dan tentunya banyak juga dari manusia-manusia purba yang hidup waktu itu di sepanjang pantai. Masa ini banyak ditemukan hasil sisa-sisa makanan di tepi pantai. Sisa makanan di tepi pantai yang telah menggunung mengeras dari kulit kerang. Ini yang kita kenal dengan Gyeokgeunmodingen.
Ini di zaman Mesolitikum. Kemudian pembabakan yang ketiga, kita masuk zaman Neolitikum. Dari kata neo atau new, baru, sedangkan litik adalah batu. Jadi masa Neolitikum adalah zaman batu baru atau batu muda. Dan inilah yang dikenal sebagai revolusi kehidupan atau revolusi kebudayaan. Artinya apa? Perubahan dari zaman Paleolitikum, batu yang masih sangat kasar, menjadi hasil-hasil budaya dari batu yang sudah dihaluskan. Pada masa Neolitikum ditandai dengan kehidupan yang sudah menetap. Kemudian mereka yang tadinya hidupnya berpindah-pindah menjadi hidup menetap. Dari food gathering berubah ke food producing. Inilah masa Neolitikum dengan hidup menetap dan mulai mengenal bercocok tanam. Alat yang dihasilkan pada masa ini kira-kira apa saja? Antara lain ada beliung persegi, ada kapak lonjong, ada gerabah, kemudian perhiasan manik-manik, dan juga masih banyak lagi. Intinya di sini adanya perubahan kehidupan, revolusi Neolitik. Dari food gathering menjadi food producing. Dari hidup nomaden menjadi hidup menetap. Dari alat yang dihasilkan masih sangat sederhana dan kasar menjadi alat yang dihasilkan dari batu tentunya yang sudah mulai dihaluskan. Dan yang keempat, pembabakan di zaman batu yang disebut dengan zaman Megalitikum. Mega yang artinya adalah besar, litik adalah batu. Jadi zaman Megalitikum adalah zaman batu besar. Kehidupan ini mulai berkembang. Alat-alat yang dihasilkan dari batu yang sangat besar. Oke, untuk memudahkan kita belajar hasil budaya Megalitikum, Bu Eko ada smart supaya kita mudah mengingat. Hasilnya apa saja itu? Kita hanya ingat dosa mega di Ambon. Apa itu artinya? Do yang berarti adalah dolmen. Apa itu dolmen? Dolmen itu adalah meja batu. Apa fungsinya waktu itu? Meja batu ini digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji. Karena kehidupan pada masa Megalitikum mulai dikenal sistem kepercayaan dan mulai dikenal menyembah leluhur. Ya, tadi kita sudah membahas tentang yang pertama adalah dolmen, meja batu. Kemudian yang kedua, berarti sarkofagus. Apakah itu sarkofagus? Sarkofagus itu merupakan peti jenazah. Peti jenazah yang berbentuk kubus. Digunakan untuk menyemayangkan leluhur mereka. Kemudian yang berikutnya adalah dosame, berarti adalah menhir.
Adakah yang kenal, yang tahu tentang menhir? Iya, menhir adalah tugu batu. Fungsinya untuk apa tugu batu waktu itu? Digunakan untuk menyembah roh-roh nenek moyang. Hasil yang berikutnya adalah dosa mega. Ga berarti adalah waruga. Waruga hampir sama dengan sarkofagus, sama-sama sebagai peti jenazah. Hanya saja bentuknya di sini adalah bulat. Yang berikutnya adalah dosa mega. Dia kita ambil adalah arca. Arca di sini adalah patung. Digunakan untuk menyembah roh nenek moyang juga. Dan yang terakhir, pon berarti punden berundan. Apa itu punden berundan? Tempat yang tinggi yang terbuat tersusun berdasarkan undak-undak. Digunakan untuk apa di sini? Punden berundak di sini juga digunakan untuk menyembah roh nenek moyang. Karena apa? Mereka punya anggapan semakin tinggi tempat pemujaan mereka akan semakin dekat dengan penguasa, dengan roh nenek moyang, dengan para leluhur. Ya, demikian tadi kita membahas tentang masa praaksara. Dilihat dari ilmu geologi dan dilihat dari hasil budaya zaman batu. Mudah sekali bukan? Yang terakhir, kita akan membahas tentang pembabakan masa praaksara berdasarkan kehidupan ekonominya. Kita bedakan menjadi beberapa, antara lain kehidupan masyarakat praaksara saat berburu dan merang, yang ditandai dengan hidup berpindah-pindah, ditandai dengan kehidupan berkelompok, ditandai dengan mengumpulkan makanan, dan hasil budaya yang diciptakan masih sangatlah kasar. Kehidupan ekonomi berikutnya, dari berburu dan meramu kita beralih ke kehidupan masyarakat bercocok tanam. Kehidupan bercocok tanam di sini berarti kehidupan mereka sudah menetap. Dari food gathering menjadi food producing. Alat yang dihasilkan pun sudah sangat halus. Dan yang terakhir, kehidupan masa praaksara ini ditandai dengan kehidupan ekonomi masa perundakian, atau yang disebut, yang dikenal dengan zaman logam, di mana masyarakat sudah mulai mengenal dan menghasilkan alat-alat dari logam. Ya, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti, serta banyak membawa manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.